Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen produksi akan menjelaskan hal-hal mengenai manajemen produksi. Sebelumnya izinkan saya membacakan pembagiannya terlebih dahulu. Pertama yaitu pengertian manajemen produksi yang akan dibacakan oleh Isyika Aulia, lalu fungsi manajemen produksi akan dibacakan oleh Muhammad Naufal, dan yang ketiga yaitu aspek produksi akan dibacakan oleh Hanifah Ria Saputri. Kemudian tujuan dan jenis produksi akan dibacakan oleh Putri Kalista, dan yang terakhir yaitu tahapan produksi akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Alia Safatrina. Perkenalkan, nama saya Isyika Aulia. Saya akan menjelaskan pengertian umum manajemen produksi dan pengertian menurut ahli. Manajemen produksi adalah salah satu bagian di bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengertian menurut para ahli. 1. Asauri tahun 1978. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang atau jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Yang kedua, Asauri tahun 1999. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, dana, serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Yang ketiga, Manulang tahun 1996. Manajemen merupakan suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi menurut Sofyan Asauri. Ialah, yang pertama, proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan input. Yang kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan dan metode yang akan dijalankan. Yang ketiga, perencanaan merupakan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Dan yang keempat adalah pengendalian atau pengawasan, merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seusai dengan yang direncanakan. Aspek manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Dengan dibuatnya perencanaan produksi ini bertujuan untuk dilakukannya persiapan yang sistematis bagi produksi yang akan dijalankan. 2. Pengendalian produksi. Bertujuan agar mencapai hasil yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin dengan melakukan koordinasi dari material, peralatan, dan sumber daya manusia. 3. Pengawasan produksi. Bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya adalah tujuan. Manajemen produksi dibuat perusahaan dengan tujuan mengubah sebuah bahan baku menjadi produk jadi, berupa barang atau jasa yang memiliki kualitas sesuai perencanaan. Tujuannya juga tidak hanya menghasilkan kualitas barang yang bagus, tetapi juga harus menghasilkan barang dengan jumlah yang sesuai. Begitu juga dengan waktu yang tepat hingga biaya yang dikeluarkan jika perlu harus seminimal mungkin. Jadi, manajemen produksi ini juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi, terlebih dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya adalah jenis produksi. Yang pertama adalah batch. Jenis produksi ini merupakan proses yang dilakukan untuk membuat produk dalam batch atau jumlah yang kecil, besar, dan banyak. Yang kedua ada massal. Artinya, produksi dilakukan dalam jumlah yang besar atau banyak. Produksi ini bertujuan agar sebuah perusahaan bisa memiliki persediaan atau pasokan berkelanjutan. Yang ketiga ada pesanan. Untuk proses produksi pesanan, proses produksi harus melibatkan prosedur yang sesuai dengan pesanan si pelanggan, mulai dari bahan baku yang digunakan, tingkatan kualitas, jumlah produk, waktu yang ditargetkan, hingga penyesuaian biaya. Selanjutnya ada tahapan produksi. Yang pertama ada tahapan perencanaan produksi, yaitu menentukan jenis barang yang akan diproduksi, menentukan kualitas barang, menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi,
menentukan bahan baku yang akan digunakan, dan yang terakhir pengendalian produksi. Pengendalian produksi yaitu yang pertama menyusun perencanaan, membuat tim atau organisasi dan pembagian kerja, membuat jadwal kerja, dan menentukan pasar atau target sasaran. Yang terakhir adalah pengawasan produksi, yaitu menetapkan kualitas barang dan konsisten, menetapkan standar barang yang dihasilkan, melaksanakan kegiatan produksi tepat waktu, dan menggunakan barang dan biaya yang sudah diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, kami berlima ditugaskan untuk mewawancarai satu pelaku UMKM yang bertemakan manajemen produksi. Sebelum kami mewawancarai, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Hanifaria Sapitri. Nama saya Alia Sefatrina. Nama saya Isika Aulia. Nama saya Putri Kalista Rahandiana. Nama saya Muhammad Naufal. Kali ini kita sudah kedatangan tamu salah satu pelaku UMKM di sini. Mohon maaf, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri? Nama saya Anggun Farista. Baik, Ibu Anggun.
Ya. Boleh boleh kita tahu usaha apa sih yang Ibu jalanin? Es doger, suami yang jualan. Kira-kira sejarah berdirinya kapan sih, Bu? 16 tahun sih sekarang. Udah lama banget. Lokasi penjualannya di mana ya, Bu, kira-kira? Tadinya di sekolahan di Selipi, sekolahan SD. Terus pas ada pandemi itu suami saya jadi keliling, soalnya kan sekolahan tutup. Kalau gitu langsung kita lanjut ke pertanyaan ya, Bu. Silakan yang ingin bertanya. Baik Bu, kalau boleh tahu bagaimana sih cara Ibu mencari bahan baku dan kualitas apa yang diperhatikan? Kualitasnya terutama kalau kita beli kelapa itu pastinya yang bagus ya. Kita cari biar nggak cepat basi, biar nggak cepat asem. Terus kita pakainya kayak ketan gitu, tape, pacar Cina ya, kita nyarinya kualitas yang bagus. Soalnya kita kan buat anak-anak sekolah, jadi harus benar-benar yang bermutu, yang bersih gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Biasanya berapa sih Bu jumlah barang yang diproduksi setiap harinya? Kalau lagi rame 200 gelas sampai. Kalau lagi masa pandemi mah ya kadang habis, kadang kagak. Selama masa pandemi ini. Pertanyaan selanjutnya. Mohon izin Bu, saya Muhammad Novel izin bertanya Bu. Apa saja kendala yang dialami saat pandemi dan bagaimana cara menekan dampaknya Bu dari penjualan Ibu? Biasanya kan kalau sebelum masa pandemi kita dagangan normal. Habis terus semenjak kita corona ya paling cuma 50 gelas, 30 gelas gitu. Soalnya kan sekolah kan tutup. Jadi kita cuma keliling gitu doang sih. Baik, izin bertanya Bu, dalam sistem produksi usaha Ibu ini apakah pernah mengalami penurunan target produksi terutama di masa pandemi ini? Waduh, nurun banget ya. Nurun banget Kak. Sampai kita bingung mau jualan apa gitu. Yang bisa buat nutupin uang dapur. Dan sih udah nih ya, coronanya udah hilang deh. Mudah-mudahan ekonominya cepat normal kayak dulu mintanya ya. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya, menurut Ibu apakah proses produksi perusahaan sudah berjalan sesuai rencana? Alhamdulillah sudah, prosesnya berjalan dengan lancar, dengan sesuai rencana. Mudah-mudahan ke depannya makin baik lah, makin maju. Kasihan rakyat kecil. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses selalu.